4 bulan tanpa kepastian, tanpa komunikasi, dan tanpa kejelasan status. Apakah ini benar-benar akhir dari hubungan Insanul Fahmi dan Mawa Aira? Di tengah isu talak yang mulai mencuat, bantahan soal talak lewat WhatsApp, hingga proses hukum yang kini naik ke tahap penyidikan, publik dibuat bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Di satu sisi, Insanul memilih fokus pada bisnis dan masa depan. Di sisi lain, polemik rumah tangga dan dugaan akses ilegal justru semakin melebar. Benarkah sudah jatuh talak? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kasus ini? Dan apakah masih ada peluang rujuk di antara keduanya? Simak laporan lengkapnya, karena fakta-fakta terbaru justru membuka babak yang lebih mengejutkan. Memasuki bulan keempat sejak renggangnya hubungan Insanul Fahmi dan Mawa Aira, isu mengenai talak kembali mencuat ke publik. Sejumlah pihak menilai rentang waktu tanpa komunikasi dan tanpa kebersamaan tersebut sudah cukup untuk memunculkan asumsi bahwa hubungan keduanya telah berakhir secara agama. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak yang secara tegas menyatakan talak telah dijatuhkan. Situasi ini memunculkan spekulasi luas di media sosial, terlebih setelah berbagai unggahan bernada reflektif muncul di akun pribadi Insanul. Publik pun mempertanyakan, apakah 4 bulan ini benar menjadi penanda berakhirnya rumah tangga mereka atau sekadar fase konflik yang belum menemukan titik temu. Kuasa hukum Insanul menegaskan bahwa kliennya kini memilih untuk tidak lagi membahas isu perdamaian atau rekonsiliasi. Fokus utama saat ini adalah menjalani proses hukum yang tengah berjalan, baik di Polda Metro Jaya maupun di Direktorat Siber Bareskrim. Menurutnya terlalu banyak opini yang berkembang justru memperkeruh situasi. Oleh karena itu, Insanul memilih bersikap kooperatif dan menyerahkan semuanya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Sikap ini disebut sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi persoalan, sekaligus upaya menjaga agar persoalan pribadi tidak terus melebar menjadi konsumsi liar publik tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam keterangannya, pihak Insanul menyebut bahwa selama 3 bulan pertama, berbagai upaya telah dilakukan untuk membuka ruang komunikasi dengan Mawa. Permintaan maaf, ajakan berdiskusi, hingga keinginan untuk memperjelas arah hubungan disebut sudah disampaikan. Namun menurut kuasa hukum, tidak ada respons yang dinilai cukup positif untuk membangun kembali komunikasi dua arah. Kondisi inilah yang kemudian membuat Insanul memilih bersikap pasif. Ia disebut tidak lagi mengejar atau memaksakan pertemuan, melainkan membiarkan waktu berjalan sambil tetap menghormati proses yang ada. Isu yang sempat ramai diperbincangkan adalah dugaan talak yang dijatuhkan melalui pesan WhatsApp. Tuduhan tersebut secara tegas dibantah oleh pihak Insanul. Kuasa hukum menyatakan bahwa kliennya tidak pernah mengucapkan atau mengirimkan pernyataan talak melalui media digital. Ia bahkan mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada Insanul terkait kabar tersebut dan mendapatkan jawaban bahwa informasi itu tidak benar. Bantahan ini penting disampaikan untuk meluruskan opini yang terlanjur berkembang, sekaligus menegaskan bahwa persoalan status hubungan tidak sesederhana narasi yang beredar di media sosial. Perbincangan mengenai status pernikahan siri antara Insanul dan Mawa kembali mengemuka. Kuasa hukum menjelaskan bahwa pernikahan siri sah secara agama apabila memenuhi rukun nikah, meskipun tidak tercatat secara negara. Hal inilah yang membuat tidak adanya buku nikah resmi. Menurutnya, dalam konteks agama, ijab kabul yang sah sudah cukup menjadi dasar pernikahan. Namun, secara hukum negara, status tersebut memang tidak memiliki kekuatan administratif. Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan publik yang mempertanyakan keberadaan dokumen resmi pernikahan. Di tengah konflik yang berlangsung, hubungan Insanul dengan anaknya disebut menunjukkan perkembangan positif. Ia telah melakukan video call dan bahkan membelikan mainan sebagai bentuk perhatian. Komunikasi tersebut difasilitasi melalui pengasuh anak. Kuasa hukum menegaskan bahwa anak tidak boleh menjadi korban dari konflik orang tua. Oleh karena itu, akses komunikasi tetap dibuka demi menjaga keseimbangan emosional sang anak. Momen ini dinilai sebagai langkah baik yang patut diapresiasi, meskipun hubungan suami istri masih berada dalam ketidakpastian. Kasus dugaan akses ilegal yang menyeret nama Insanul kini telah naik ke tahap penyidikan di Direktorat Siber Bareskrim. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk mendalami alur peristiwa. Pihak kuasa hukum menyebut terdapat perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Perbedaan inilah yang menurutnya perlu dianalisis secara mendalam oleh penyidik. Ia menekankan pentingnya objektivitas aparat dalam mengurai fakta, terutama terkait dugaan transfer data yang menjadi inti persoalan. Kuasa hukum menyoroti adanya ketidaksesuaian antara pernyataan saksi A dan saksi lainnya. Hal ini dinilai sebagai kejanggalan yang harus dikaji lebih jauh oleh penyidik.
Menurutnya, apabila terdapat perbedaan signifikan, maka perlu ditelusuri motif di baliknya. Polisi diharapkan dapat menelusuri alur distribusi data, termasuk pihak yang pertama kali menerima dan kemungkinan pihak yang mendapatkan keuntungan. Proses ini disebut krusial untuk memastikan bahwa penyidikan berjalan secara transparan dan adil. Di tengah tekanan persoalan hukum dan rumah tangga, Insanul disebut memilih fokus pada pengembangan diri dan bisnis. Ia tengah merancang sejumlah proyek baru, khususnya di bidang teknologi informasi yang menjadi keahliannya. Kuasa hukum menyebut langkah ini sebagai bentuk transformasi positif. Alih-alih larut dalam konflik, Insanul disebut berusaha membangun kembali kehidupannya melalui aktivitas produktif. Sikap ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas mental, sekaligus membuktikan bahwa ia tetap mampu berkarya di tengah ujian pribadi. Menutup keterangannya, pihak Insanul mengimbau publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan status hubungan maupun kasus hukum yang berjalan. Semua proses disebut masih dalam tahap penyelidikan dan membutuhkan waktu. Ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah serta menghormati ruang privasi kedua belah pihak. Apakah benar 4 bulan ini menjadi penanda talak atau masih ada kemungkinan rekonsiliasi, sepenuhnya akan terjawab oleh waktu dan keputusan resmi. Untuk saat ini, publik diminta menunggu fakta hukum yang sah dan tidak terpengaruh spekulasi.